everybody, berjumpa lagi bersama Vlog Santai. Dan di video santai kita kali ini teman-teman, kita akan memperbaiki Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Dimana masalahnya HP ini sudah mati total, tidak bisa menyala sama sekali. Nah ini awalnya karena permasalahan di baterai. Tapi lambat diganti akhirnya muncul dah masalah-masalah yang lainnya. Nah ini untuk pengisiannya sama sekali tidak masuk. Biasanya itu lampu LED di atasnya akan menyala. Nah, di sini untuk baterai sudah saya siapkan teman-teman. Dan di video ini teman-teman akan melihat proses penggantian baterai juga perbaikan konektor cas dan juga nanti ada masalah di fleksibelnya. Jadi, kita akan mengganti baterai, terus memperbaiki konektor cas dan juga memperbaiki posisi fleksibelnya. Jadi, itu adalah masalah yang akan kita kerjakan di HP ini, teman-teman. Oke, untuk casing belakangnya sudah bisa terbuka dengan gampang sekali. Karena ini lemnya sangat sedikit sekali teman-teman. Sangat sedikit sekali lemnya dan dulu itu kasusnya sebenarnya baterai ini bengkak dan tidak diganti. Nah oke, jadi HP ini masih segel ya teman-teman, masih utuh, jadi belum pernah dibongkar. Oke, jadi ini adalah pertama kalinya kita bongkar untuk HP ini. Oke teman-teman, di sini ada juga nanti untuk penutup fleksibel sidik jari. Jadi nanti pastikan untuk fleksibelnya itu sudah dicabut terlebih dahulu. Jangan sampai fleksibelnya itu jadi robek. Nah, kita buka semua dulu untuk board-boardnya. Nah, di sini teman-teman yang lagi menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir di channel sederhana saya. Semoga saja videonya ini bakal bisa bermanfaat ya. Nah, teman-teman, jadi masalah utamanya ini HP-nya itu baterainya bengkak. Terus tidak diganti baterai dan dipakai sambil dicas seperti itu terus menerus. Dan saya yakin ini konektor casnya yang bikin rusak itu karena itu teman-teman, aktivitas dicas sambil pakai akhirnya goyang-goyang dan konektor cas juga rusak. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, penutup untuk fleksibel sidik jari. Jadi ini kita buka pelan-pelan teman-teman ya. Kita tinggal geser sedikit aja itu biar dia terbuka. Iya, seperti ini. Ini dia penutupnya. Dan kita lepas untuk konektornya. Oke, seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Oke, konektor sudah terbuka. Dan sekarang kita tinggal cabut aja untuk penutup mesinnya ini. Ya, seperti ini. Oke, sekarang udah terlihat ya untuk mesinnya. Ini ada fleksibel baterai. Dan juga fleksibel ke bagian mesin bawah atau ke board bagian casnya. Nah teman-teman, sebelum kita ganti baterainya saya tes dulu seperti ini. Jadi bisa dipasang di luar aja dulu ya kayak gini, tanpa kita harus melepas baterai aslinya. Dan kita nyalain teman-teman. Nah di sini sudah kita nyalakan dan HP-nya berhasil menyala. Karena memang sebelumnya HP ini tidak ada masalah di hardware sih. Kena air juga enggak, hanya di baterai aja. Nah, ini sudah bisa menyala teman-teman, HP-nya sudah bisa kita gunakan. Ini Xiaomi Redmi Note 8 Pro sudah diupdate ke MIUI versi 12 ya. Ya, versi 12 teman-teman. Dan sepertinya ini HP-nya baru habis di reset. Karena penyimpanan itu terlihat masih banyak, baru sedikit yang terpakai. Oke teman-teman, sekarang HP-nya sudah bisa menyala saat kita ganti baterai. Nah, di sini sekarang kita tes cas. Karena teman-teman, kalau casnya ini bisa masuk, berarti HP-nya normal. Tapi kalau casnya nggak bisa masuk, nah ini berarti masalahnya ada yang lain lagi. Seperti saya bilang tadi, awalnya itu hanya masalah di baterai, tapi lama-kelamaan bisa muncul masalah-masalah lain, seperti konektor cas dan juga fleksibel. Oke teman-teman, ini HP-nya agak nge-lag dia. Oke. Oh sorry, kepencet bagian bawahnya dan. Nah sekarang HP-nya sudah bisa mati nih. Nah sekarang kita cas. Oke, di sini masalahnya sudah kelihatan. Casnya nggak mau masuk teman-teman. Tuh.
Jadi di sini perbaikan selanjutnya adalah konektor cas. Nah, itu casnya kadang muncul lampu putih, kadang juga tidak. Oke, jadi seperti itu. Perbaikannya tidak hanya di baterai saja. Nah, ini saya pengen buktiin kalau casnya ini normal. Oke, teman-teman, ini Xiaomi Redmi Note 7 yang akan kita ganti baterai juga. Itu udah rusak juga itu baterainya. Oh ya, by the way, di video saya sebelumnya ada yang komentar, padahal tinggal di jumper aja fuse-nya, nggak perlu ganti baterai katanya. Ya, saya sudah pernah coba, teman-teman. Saya sudah coba, sering juga ya saya coba gitu. Kalau misalkan keadaan darurat, belum ada baterai pakai ganti, saya coba jumper fuse-nya gitu. Tapi nggak lama juga bisa kita pakai. Nah, jadi teman-teman di sini masalah yang kedua adalah nggak bisa ngecas. Iya. Jadi nggak cuma di baterai, tapi juga sekarang masalahnya sudah merambat ke mesin yang lain. Nah, mungkin karena ini casnya susah masuk, akhirnya dicabut cabut pasang casnya dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada konektor cas. Oke, teman-teman, di sini saya melakukan tes arus terlebih dahulu dan memang di baterainya itu arusnya nggak stabil, kadang ada, kadang nggak. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa rasain juga ya. Dia itu rasanya casnya itu kayak longgar seperti itu, kayak eh ada kaki-kaki yang terlepas. Begitu. Jadi di sini saya blower ulang. Saya blower ulang teman-teman. Pastikan sampai timah-timahnya itu meleleh dan bisa melekat ulang. Begitu. Jadi di sini gunakan panas yang sesuai dan juga waktu yang memungkinkan lah teman-teman. Jangan terlalu panas juga ya. Jangan terlalu lama. Secukupnya aja. Oke, dari konektor sudah bagus. Nah, masalah selanjutnya ada di fleksibel. Oke, teman-teman, ini untuk lampu casnya teman-teman bisa lihat, dia kadang menyala, kadang enggak. Kalau fleksibel di bawahnya itu dipencet, lampunya itu menyala. Tanda pengisiannya. Kalau dia dilepas, dia lampunya mati lagi. Tuh. Tuh kan? Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, di sini diagnosa saya adalah karena baterainya sempat bengkak, itu menyebabkan fleksibel kita itu mengalami masalah. Jadinya kayak longgar seperti itu. Tuh, kalau dia pencet dia menyala dan saya lakukan tes lagi. Saya tes lagi percobaan yang lain gitu untuk tes arusnya apakah masuk atau enggak. Dan ternyata memang saat dipencet dia bisa masuk. Saat dilepas dia hilang lagi teman-teman. Jadi di sini bisa dipastikan fleksibelnya longgar. Dan di sini saya sudah melakukan tes lagi, saya cas. Setelah beberapa lama proses pengisiannya pun berhasil teman-teman dan sekarang baterainya sudah masuk ya. Sudah terisi 100% nih. Jadi ini baterainya belum kita pasang. Dan langsung aja di video ini kita akan langsung ganti baterai. Jadi yang jelas itu masalahnya sudah kita dapat. Di konektor cas yang longgar karena sering cabut pasang. Yang kedua fleksibel. Begitu. Jadi baterai, konektor cas dan juga fleksibel kita perbaiki. Nah, teman-teman di sini untuk mengganti baterai aslinya ini lemnya cukup keras ya. Jadi kita ganti saja. Jadi di sini saya tidak akan ajari teman-teman untuk melakukan jumper begitu karena dari pengalaman saya itu nggak lama lagi dipakai teman-teman. Karena memang untuk baterainya sudah mungkin masa pakainya sudah habis gitu. Dan di sini teman-teman untuk fleksibelnya itu saya ganjal pakai pakai sebuah kertas atau tisu pembersih LCD sebenarnya. Jadi diganjal di bagian fleksibelnya itu supaya tidak goyang-goyang. Oke, di sini untuk mengganti baterainya sebenarnya gampang sekali, cuman lemnya itu keburu putus tadi. Jadi agak keras nih dibukanya, teman-teman. Jadi kita buka pelan-pelan saja. Jangan sampai merusak komponen-komponen yang lain. Karena di bawah baterai Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini ada semacam kayak itu mungkin yang disebut dengan teknologi liquid cool. Jadi semacam ada saluran pembuangan panas seperti itu di bawah tepat di bawah baterainya. Dan by the way teman-teman ya, kalau bicara masalah soal ketahanan baterai, saya akui Xiaomi ini tidak tahan. Ya, dari pengalaman saya pakai Xiaomi Redmi Note 7, Note 8 Pro ini dan Poco X3 Pro.
Poco X3 Pro saya belum dipakai setahun, tapi baterainya itu udah, aduh kalau dipakai aktivitas seperti biasa gitu, itu sore hari itu sudah baterainya sudah ya 50% begitu teman-teman. Pokoknya sudah harus ngecas satu hari itu. Nah, ini baterainya udah mulai kebuka pelan-pelan aja. Nah, sekarang udah kebuka teman-teman nih, ini baterai aslinya udah rusak nih. Langsung aja kita ganti. Sebelum kita ganti teman-teman, ini lem yang aslinya ini kita bersihin dulu dan jangan sampai mengenai fleksibel kita. Dan saat teman-teman memasang lem baru nanti ya, saat memasang lem, jangan sampai mengenai bagian fleksibel itu. Itu bisa merusak fleksibel kita pada saat kita membuka baterainya lain kali. Oh ya, lanjut ke baterai. Kalau misalkan teman-teman membandingkan baterai Xiaomi dengan baterai Oppo, jauh banget teman-teman. Baterai Oppo itu ya, aduh, masa pakainya lama sekali. Seperti Oppo misalkan Oppo A9 ya saya punya. Iya teman-teman, Oppo A9 ya, saya punya Oppo A9. Itu baterainya masih kuat sekali. Beda dengan Poco X3 Pro saya, padahal Oppo A9-nya udah lama banget. Sementara Poco X3 Pro-nya itu belum lama juga sih. Tapi baterainya udah cepet banget loh, Bet. Nah, jadi teman-teman, sekarang baterai barunya sudah terpasang. Dan untuk fleksibel bagian bawah juga sudah saya rapikan dan tetap diganjal seperti itu. Dan sekarang tinggal memasang casing belakang. Di sini tinggal pasangin aja lem LCD seperti ini. Untuk lem LCD teman-teman bisa beli di toko online, juga banyak banget yang jual. Oke, kita pasang lemnya secukupnya aja. Oke, teman-teman pastikan semua sisinya itu sudah terisi. Dan kemudian kita tempelin casing belakangnya. Nah, pastikan casingnya itu sudah pas teman-teman. Dan kemudian kita ikat dengan karet seperti ini terlebih dahulu sampai lem itu benar-benar kering. Nah, jadi teman-teman, untuk proses penggantian baterai kita sudah selesai. Kita tinggal tunggu aja sampai lemnya ini kering. Oke teman-teman, sekarang HP-nya sudah bisa digunakan kembali dengan normal dan anti goresnya sudah saya ganti. Jadi HP-nya sudah mulus kembali ini, baterainya juga sudah saya tes. Pengisiannya sudah saya lakukan beberapa kali dan sudah normal teman-teman. Jadi untuk Xiaomi Redmi Note 8 Pro-nya sudah selesai kita perbaiki. Semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini. Jangan lupa untuk di support channelnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa untuk menjaga kesehatannya selalu. Sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya. Bye-bye.